Masih banyak orang Kristen termasuk ruas HKBP yang masih terlibat dengan praktek kuasa kegelapan. Na sayulu dupe mangulahun-ulau kasih pilih biguan. Bahkan sudah banyak orang menganggap itu hal biasa saja. Benar, ada kuasa kegelapan dan itu dikendalikan oleh si iblis. Tetapi kita percaya bahwa kuasa kegelapan itu telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Sehingga kuasa si iblis, kuasa kegelapan itu tidak perlu kita takuti dan jangan diikuti. Tidak perlu kita meminta bantuan dari kuasa-kuasa yang lain. Kuasa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita ketika kita percaya sudah cukup melawan si iblis itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan, berita Injil untuk Minggu ke-12 sesudah Trinitatis hari ini dari kitab Ulangan pasal 18 ayat ke-9 hingga ayat ke-14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan yang terus memelihara hidup kita terutama di situasi pandemi COVID-19 ini. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja melalui tangan-tangan para medis yang menyembuhkan pasien-pasien yang terinfeksi. Tuhan juga bekerja melalui para ilmuwan yang terus berusaha untuk membuat vaksin yang kita harapkan bisa kita dapati di awal tahun 2021 ke depan. Kita juga percaya Tuhan bekerja melalui pemerintah kita dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk memulihkan kondisi ekonomi, memulihkan kondisi kesehatan dan kondisi sosial bangsa kita. Kita juga percaya bahwa Tuhan bekerja melalui para hamba-hambanya, melalui gereja-gerejanya yang terus menebarkan firman Tuhan untuk memberi kekuatan iman percaya bagi umat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan terus turut bekerja di tengah-tengah kita. Namun saudara, sangat-sangat kita sayangkan di situasi seperti ini masih ada saja orang yang jatuh ke dalam praktek okultisme. Di situasi seperti ini masih ada saja orang yang percaya kepada kuasa kegelapan, kepada hasipele biguon, yaitu dengan membuat ritual penyembahan kepada roh-roh orang mati, kepada roh-roh leluhur agar menjauhkan virus ini dari mereka. Sangat konyol sekali. Dan sebenarnya bukan rahasia umum lagi. Masih banyak orang Kristen termasuk ruas HKBP yang masih terlibat dengan praktek kuasa kegelapan. Na sayulu dupe mangulahun-ulau kasih pilih biguan. Bahkan
Sudah banyak orang menganggap itu hal biasa saja. Karena tidak ada yang menegur, tidak ada teguran yang keras, sehingga hasipelebeguan itu semakin meluas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ada beberapa sikap orang Kristen, sikap orang Kristen tentang kuasa kegelapan. Yang pertama, ada yang mengatakan tidak ada lagi kuasa kegelapan. Ini kan sudah zaman internet, ini kan sudah zaman digital, kata mereka. Sehingga tidak mungkin lagi orang yang mau percaya dengan itu. Saudaraku, justru sikap inilah yang dikehendaki oleh si iblis, yang membuat si iblis itu bersukaria. Mengapa? Karena kehadirannya melalui praktek okultisme di tengah-tengah orang-orang tidak pernah dipermasalahkan. Termasuk gereja tidak lagi mempermasalahkan, sehingga si iblis itu merasa aman, merasa tenang melakukan aksinya. Itu sikap yang pertama. Tetapi ada juga sikap yang kedua dari orang Kristen terhadap si iblis, yaitu terlampau takut kepada kuasa iblis. Sehingga saking takutnya dia meminta bantuan dari iblis yang lain yang dia yakini lebih kuat. Lalu apa hasilnya? Dia menjadi budak permainan dan kelicikan dari para iblis itu. Mengapa? Kita bikin saja contoh. Katakanlah misalnya si A sakit dan si iblis melalui orang lain mengatakan bahwa dia sakit karena ada si B yang mengguna-gunai dia. Lalu si A akan mencari dukun yang lebih hebat dari dukunnya si B itu. Katakanlah itu dukun si C. Saudaraku, bila si A itu sembuh, sebenarnya bukan karena dukun si C itu jauh lebih kuat dari dukunnya si B tadi. Tetapi itu adalah tanpa kita sadari, itu adalah sebuah permainan dari kelicikan si iblis membodoh-bodohi kita. Supaya si A itu terikat kepada si iblis. Karena pasti dia sudah akan membenci si B dan dia sudah menggunakan kuasa si iblis. Dia hingga anak cucunya, hingga keturunannya yang ketiga, hingga keturunannya yang keempat akan menjadi budaknya si iblis. Itulah pendapat dari pakarnya, yaitu Bapak Pendeta Pondius Takaliwang. Nanti baca bukunya Antara Kuasa Gelap dan Kuasa Terang. Lalu ada sikap orang Kristen yang ketiga, dan inilah mungkin yang harus kita tiru, yaitu sikap yang mengakui adanya kuasa kegelapan. Benar, ada kuasa kegelapan dan itu dikendalikan oleh si iblis. Tetapi kita percaya bahwa kuasa kegelapan itu telah dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Orang-orang seperti inilah yang percaya bahwa kuasa kegelapan itu akan lari terbirit-birit ketika mendengarkan nama Tuhan Yesus, seperti yang kita dengarkan di epistel tadi. Orang-orang seperti inilah, seperti kita ini, yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah memberikan kuasa mengusir iblis itu kepada setiap orang yang percaya. Nanti kita baca di Markus 16 ayat 17. Sehingga kuasa si iblis, kuasa kegelapan itu tidak perlu kita takuti dan jangan diikuti. Tidak perlu kita meminta bantuan dari kuasa-kuasa yang lain. Kuasa Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita ketika kita percaya sudah cukup melawan si iblis itu. Saudaraku, itulah yang juga diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Sebelum memasuki tanah Kanaan, Israel dengan keras diperingatkan oleh Tuhan, jangan terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan yang sudah menjadi kebiasaan bangsa-bangsa Kanani yang ada di tanah Kanaan itu. Tidak boleh. Mengapa? Karena Israel adalah umat Tuhan yang dikuduskan Tuhan khusus bagi Tuhan. Sehingga mereka hanya menyembah dan percaya dan hanya mengandalkan kuasa Tuhan Allah Yahweh saja.
Demikian juga dengan kita, saudaraku. Kita ini adalah bangsa yang kudus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dengan khotbah minggu yang lalu, kita ini, diri kita, tubuh kita ini adalah bait Allah. Tuhan Allah sudah mau tinggal di dalam diri kita. Ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita hanya boleh percaya kepada satu kuasa. Kita hanya boleh menyembah. Kita hanya boleh mengandalkan satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Karena itu setiap orang Kristen tidak boleh, sekali lagi tidak boleh terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan. Dang boy mangulahok kasih pelibeguan. Itu yang dikatakan oleh Patik Paduahon, hukum Taurat yang kedua tadi. Jangan menyembah manap apapun selain dari Tuhan Allah. Saudaraku, di nats kita hari ini Tuhan mendaftarkan beberapa praktek okultisme, hasil pelibeguan yang tidak boleh kita lakukan. Dan kita coba hadapkan dengan kondisi zaman kita sekarang. Manakah itu? Yang pertama di ayat 10. Dikatakan mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Mungkin ini dipersembahkan kepada dewa Moloch. Saudaraku, memang mungkin praktek seperti ini tidak ada lagi sekarang ini. Tetapi mungkin telah menjelma dengan bentuk lain, di mana tanpa kita sadari banyak orang tua yang menyerahkan anak-anaknya kepada si iblis. Mana contohnya? Ketika si anak lahir, ada keluarga yang memberikan sesajen kepada roh nenek moyangnya. Atau ketika si anak itu sakit, dia diberi bonang manalu di lehernya atau di tangannya yang diminta dari dukun, dengan tujuan supaya anak itu tidak diganggu oleh setan. Dan yang terbanyak adalah ketika kita pergi berziarah ke kuburan nenek moyang kita, tanpa kita sadari, mungkin nampaknya itu sepele, orang tua mengatakan di hadapan anak-anaknya, "Oh Inung, oh Amung, oh Opung, ramo tiak kapahoppu moda." Bahkan tidak sedikit yang mengatakan, "Bapak, lehod darokap tu pahopumon ninna." Coba bayangkan kalau benar itu opungnya itu bangkit dari matinya itu, lalu dia katakan, "Oh di sini ada pemuda itu yang baru mati." Ya. Tanpa kita sadari, kita sudah menyerahkan anak-anak kita kepada kuasa iblis. Dan apa hasilnya, saudaraku? Iblis akan sesuka hatinya mengacau hidup anak-anak kita. Karena itu, saudaraku, buang semuanya itu. Jangan lakukan itu. Dan yang kedua dikatakan di nats ini, yaitu melakukan tenung, meramal, sihir, mantra, dan meminta bantuan dari roh orang mati. Jujur saja, saudaraku, praktek-praktek ini masih banyak terjadi di kalangan orang Kristen, terutama orang Batak sekarang. Katakanlah misalnya, bila ada orang yang kehilangan barang, bila ada orang yang kehilangan orang yang dikasihinya, mungkin karena bencana, kapal terbangnya jatuh, atau kapalnya karam, atau karena bencana lain. Tidak sedikit orang Kristen yang masih mau meminta jasa dari orang-orang pintar, dari para dukun-dukun untuk mencari jenazahnya. Yang lain masih ada orang yang menggunakan pelaris untuk melariskan dagangannya. Yang lain masih ada orang yang mencari hari baik dari dukun ketika mereka akan mengadakan pesta. Bahkan ada orang yang menggunakan Alkitab, menggunakan almanak menjadi zimat untuk mencari hari baik. Tetapi yang paling sering, saudaraku, adalah meramal masa depan anak-anak muda ini. Baik melalui dukun, tetapi yang paling modern adalah dengan horoskop.
apa kata bintang Anda. Begitu bukan? Di zaman kami dulu, kalau anak muda cari koran, baca koran atau baca majalah, yang pertama dia cari bukan yang lain-lain. Yang dia pertama cari adalah apa kata bintang Anda, horoskop begitu. Walaupun nampaknya itu sepele, atau mungkin kita lakukan itu dengan main-main, tetapi saudaraku, tanpa kita sadari, dengan melakukan itu kita sudah terlibat dengan hasipele beguon itu. Dan masih banyak orang juga yang menggunakan jimat, pajagani daging, pajagani jabu. Dan masih sering terjadi juga praktek hasipele beguon ketika kita melakukan pesta adat. Katakanlah bila ada ulau di Jabu itu, masih ada saja orang Kristen yang menyerahkan pasahat tudu-tudu ni si pangano ni tu toddi ni akau pungna kepada roh-roh leluhur sebelum pesta adat di Jabu itu dilakukan. Yang lain adalah ketika ada orang meninggal, lalu keluarganya mengodasi sambil mengatakan diau tuami, diau tuami, diau tuami. Tetapi yang paling umum sekarang, tanpa kita sadari, ketika orang tua meninggal, keluarga anak-anaknya membuat acara keluarga sebelum adat dimulai. Tetapi sering kita dengar di sana, keluarga anak-anaknya itu memakulingi jenazah tersebut. Ada yang mengatakan, maaf bapada, maaf omada, daksanga hubahin nading ketuhoda. Maaf bapa, daksanga hutopoti dosaku. Bapa, oma, unang ingot-ingot akka salaki. Dia masih berbicara dengan roh-roh orang mati. Nampaknya itu sepele. Tetapi yang lain juga bila kita membangun tugu dengan tujuan agar roh leluhur yang punya tugu itu memberkati kita dan memberkati pinopar kita. Saudaraku, sadar atau tidak sadar, semuanya itu adalah praktek okultisme. Semuanya itu adalah hasipele beguon. Ketika kita terlibat dengan semuanya itu, maka kita sudah menjadi anak-anaknya si iblis. Karena itulah saudaraku, firman Tuhan hari ini dengan tegas mengingatkan kita di ayat 14. Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan tidak mengizinkan. Mau mengatakan jangan pernah terlibat sedikit pun dengan kuasa kegelapan. Jangan. Mengapa saudaraku? Karena akibatnya sangat fatal sekali. Pertama kita baca di ayat 2a. Dikatakan di sana sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Tuhan sangat-sangat membenci praktik itu. Lihat apa yang terjadi kepada Israel. Ketika mereka melakukan praktek hasipele beguon itu, murka Tuhan turun atas mereka. Lalu Tuhan mendatangkan wabah penyakit di antara mereka yang mematikan mereka, atau memberikan kelaparan, atau menurunkan pedang yang membunuh mereka. Dan puncaknya adalah ketika mereka dibuang, diserahkan sebagai orang-orang buangan. Tetapi akibat yang terutama yang harus kita takuti adalah praktek seperti itu pasti membuat Tuhan tidak akan memperbolehkan kita memasuki surganya. Tuhan tidak akan memperbolehkan orang-orang yang bersentuhan dengan hasipele beguon memasuki surganya. Tidak ada tempat bagi mereka di kehidupan kekal. Lalu mereka akan kemana? Mereka akan diikat bersama-sama tuannya si setan, si iblis itu, di neraka yang kekal, yang mengerikan itu.
Tudang adok kita dahulu tu sibuk alani unang mataulah. Dan paling bahaya saudaraku, bila orang tua melakukan praktik kuasa kegelapan itu, Tuhan akan menghukum bukan hanya kita, tetapi juga hingga keturunan kita yang ketiga, hingga keturunan kita yang keempat. Pertanyaan, apakah kita mau menghancurkan masa depan peparang anak cucu kita? Bila tidak, jangan lakukan. Lalu mungkin yang paling banyak kita adalah bertanya, lalu bagaimana? Saya sudah terlanjur. Mungkin saya sengaja atau mungkin saya juga tidak sengaja. Mungkin saya dibawa orang ke datu atau mungkin saya dibawa tidak sengaja melakukannya. Bagaimana kalau kita sudah sempat terlanjur? Saudaraku, mari kita belajar dari epistel tadi. Apa yang terjadi di Efesus ketika mereka menyadari bahwa praktek okultisme itu adalah salah benar. Orang-orang yang sudah sempat terlanjur, jangan takut. Mengapa? Karena kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha pengampun. Yang Tuhan butuhkan dari kita adalah bertobat saja. Akui semua perbuatan itu di hadapan Tuhan Yesus dan nyatakan di hadapan Tuhan Yesus bahwa sejak hari ini, sejak saat ini, saya dan keluarga saya dan keturunan saya selanjutnya memutuskan hubungan, memutuskan ikatan, memutuskan perjanjian dengan semua kuasa-kuasa kegelapan itu. Lalu mari mohonlah keampunan. Setelah itu serahkan seluruh hidupmu dan seluruh hidup keturunanmu hanya ke tangan Tuhan Yesus. Dan berjanjilah bahwa kita hanya percaya, bahwa kita hanya mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Yakinlah saudaraku, Tuhan Yesus akan mengampunimu, Tuhan Yesus akan melepaskanmu dari kuasa-kuasa setan itu. Dan hidup kita akan terus diberkatinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.